Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cita-cita yang senantiasa diinginkan oleh orang beriman, baik dia sebagai seorang ayah, dia menginginkan cita-cita ini, baik dia sebagai seorang istri, dia menginginkan cita-cita ini, baik dia sebagai seorang anak, dia juga menginginkan cita-cita ini. Cita-cita apa yang diinginkan oleh orang beriman? Cita-cita menjadi orang-orang yang soleh. Seorang orang tua menginginkan anaknya menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Seorang suami menginginkan istrinya menjadi istri yang soleha. Seorang istri menginginkan suaminya menjadi suami yang soleh. Seorang diri, dia menginginkan dirinya menjadi orang-orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus menjadi orang soleh? Kenapa bukan menjadi orang kaya? Kenapa bukan menjadi orang yang mempunyai jabatan yang tinggi? Kenapa orang soleh? Minimal ada dua alasan. Kenapa kita harus menjadi orang soleh? Yang pertama, ketika kita menjadi orang soleh, kita akan mendapatkan doa dari orang yang senantiasa melakukan solat. Di dalam solat ada kalimat ketika tahiyat akhir, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan kepada kami dan kepada hamba Allah yang soleh. Inilah doa yang dipanjatkan oleh orang yang solat. Yang mereka doakan adalah orang yang soleh. Makanya ketika kita menjadi orang soleh, setiap ada yang solat, kita didoakan oleh orang yang solat tersebut. Inilah nikmat yang besar yang didapatkan oleh orang yang soleh. Ketika orang lain solat, maka dia yang didoakan oleh orang lain. Ketika kita telusuri kalimat Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, ternyata kalimat ini adalah kalimat dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj, diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan oleh Allah ke langit yang ketujuh, kemudian bertemu dengan Allah. Ketika bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad mengatakan At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatulillah. Lalu dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayuhan nabi, keselamatan bagimu wahai nabi. Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tak mau yang selamat cuma dirinya. Beliau mau yang selamat adalah hamba Allah yang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan kepada kami, keselamatan juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mau beruntung sendiri, tapi beliau mau semuanya mendapatkan keuntungan. Beliau tidak mau hanya selamat sendiri, tapi beliau mau semuanya mendapatkan keselamatan. Terutama yang mendapatkan keselamatan adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau menjadi orang soleh akan mendapatkan doa dari orang yang melaksanakan solat. Kemudian apalagi yang didapatkan dari orang yang soleh? Orang yang soleh itu ternyata diwariskan oleh Allah surganya Allah kepada orang-orang yang soleh. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, annal ardo yariduha ibadiyas solihin. Bumi ini, kata Allah, yang dimaksud bumi yang disebutkan Allah adalah surga ini, kata Allah, diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang kebahagiaannya yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Itu diberikan kepada hamba Allah yang soleh. Kenapa
surga yang diwariskan Allah. Kenapa bukan bumi yang diwariskan Allah? Karena surga itu kekal kenikmatannya, sementara dunia ini hanya semu kebahagiaannya. Kebahagiaannya hanya sementara. Mungkin ketika ini kita bahagia di dunia, suatu saat kita akan sengsara. Itulah kenikmatan dunia. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau seandainya dunia ini kenikmatannya kekal, maka Allah tidak akan memberikan dunia ini kepada orang-orang kafir walaupun seteguk air. Kenapa? Karena orang kafir itu adalah musuhnya Allah, sementara orang-orang soleh adalah hamba-hamba Allah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena dunia tidak kekal, maka Allah tidak akan mewariskan dunia kepada orang-orang yang soleh, tapi yang diwariskan Allah kepada orang soleh adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang soleh? Allah berfirman dalam Al-Quran, minimalnya ada 3 cara. Yang pertama, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, senantiasa beriman kepada Allah dan senantiasa beriman kepada yaumil akhir. Hari ini alhamdulillah kita ditunjuki Allah menjadi orang beriman, maka istiqomahkanlah keimanan itu sampai ruh berpisah dengan jasad kita. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, senantiasa mengajak orang berbuat baik dan senantiasa mencegah orang supaya tidak melakukan kemungkaran. Dakwah bukan hanya kewajiban seorang ustadz, dakwah bukan hanya kewajiban seorang guru, dakwah bukan hanya kewajiban seorang ulama, tapi dakwah adalah kewajiban setiap muslim. Inilah syarat kedua menjadi orang soleh. Yang ketiga, wa yusari'una fil khairat, senantiasa berlomba dalam melakukan kebaikan. Dimanapun kita berada, pikirkan kebaikan apa yang bisa kita lakukan di tempat kita. Bagaimanapun keadaan kita, maka berlomba dalam kebaikan adalah perilaku atau syarat yang ketiga yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Apabila kita menjadi orang soleh, maka 2 kenikmatan yang kita sebutkan tadi wajib dia dapatkan. Yang pertama, doa dari orang yang sedang sholat. Yang kedua, surganya Allah akan diberikan Allah kepada orang tersebut kalau orang tersebut menjadi orang-orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menetapkan ke dalam hati kita dan mudah-mudahan Allah membantu kita untuk mengajak orang berbuat baik, untuk mencegah orang supaya tidak melakukan kemungkaran, dan mudah-mudahan Allah membantu kita supaya senantiasa bersegera untuk melakukan kebaikan agar kita menjadi hamba Allah yang soleh. Seorang suami yang soleh, istri yang soleha, dan anak cucu kita pun menjadi anak cucu yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita semuanya dan seluruh keluarga kita dikumpulkan Allah di dalam surganya bersama kekasih kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup, saya pribadi mohon maaf apabila ada salah baik yang disengaja ataupun tidak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli zanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.